Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Princesa Prasetyo dari kelas 11 IPS 4 dengan nomor absen 3. Di sini saya akan melengkapi tugas mata pelajaran pendidikan agama Islam, yaitu menjelaskan tentang prinsip-prinsip dan praktek ekonomi dalam Islam. Prinsip-prinsip dan praktek ekonomi dalam Islam. Pengertian prinsip dan praktek ekonomi Islam adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan prinsip dan aturan-aturan syariat Islam yang harus dipatuhi dalam praktik kegiatan ekonomi. Mulai dari transaksi jual beli, tukar menukar barang, hingga persoalan hutang piutang. Di dalam melakukan transaksi ekonomi, Islam melarang beberapa hal diantaranya seperti berikut. 1. Tidak boleh mempergunakan cara-cara yang batil. 2. Tidak boleh melakukan kegiatan riba. 3. Tidak boleh dengan cara-cara zalim atau aniaya. 4. Tidak boleh mempermainkan takaran, timbangan, kualitas, dan kehalalan. Yang kelima, tidak boleh dengan cara-cara spekulasi atau berjudi. Yang keenam, tidak boleh melakukan transaksi jual beli barang haram. Contoh dari prinsip-prinsip dan praktek ekonomi Islam adalah muamalah. Muamalah adalah istilah lain dari transaksi dalam sistem perekonomian Islam. Pengertian muamalah sendiri merupakan kegiatan tukar-menukar yang memberi manfaat tertentu atas barang atau sesuatu yang ditukarkan. Banyak kegiatan yang tercakup dalam muamalah. Macam-macam muamalah. 1. Jual beli. Pengertian jual beli dalam Islam menurut syariat agama ialah kesepakatan tukar-menukar benda untuk memiliki benda tersebut selamanya. Syarat-syarat jual beli dalam Islam adalah 1. Penjual dan pembelinya haruslah balik, berakal sehat, dan atas kehendak sendiri. Yang kedua, uang dan barangnya haruslah halal dan suci, bermanfaat, dan keadaan barang dapat diserah terimakan, serta keadaan barang diketahui oleh penjual dan pembeli. Yang ketiga, ijab qabul. Macam-macam muamalah yang kedua adalah utang piutang. Utang piutang merupakan menyerahkan harta dan benda kepada seseorang dengan catatan akan dikembalikan pada waktu kemudian dan tidak mengubah keadaannya. Hutang piutang hukumnya boleh selama tidak ada unsur riba di dalamnya. Rukun hutang piutang. Yang pertama, yang berpiutang dan yang berutang. Ada harta atau barang, ada lafaz kesepakatan. Macam-macam muamalah. Yang ketiga, sewa menyewa. Sewa menyewa dalam fikih Islam disebut ijarah. Artinya imbalan yang harus diterima oleh seseorang atas jasa yang diberikannya. Jasa di sini berupa penyediaan tenaga dan pikiran, tempat tinggal atau hewan. Sewa menyewa dalam Islam hukumnya adalah boleh. Syirkah. Secara bahasa, kata syirkah atau perseroan berarti mencampurkan dua bagian atau lebih sehingga tidak dapat lagi dibedakan antara bagian yang satu dengan bagian yang lain. Menurut istilah, syirkah adalah suatu akad yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih yang bersepakat untuk melakukan suatu usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan. Ragam syirkah. Yang pertama, syirkah inan. Syirkah inan adalah syirkah antara dua pihak atau lebih yang masing-masing memberikan kontribusi kerja amal dan modal mal. Yang kedua ada syirkah abdan. Syirkah abdan adalah syirkah antara dua pihak atau lebih yang masing-masing hanya memberikan kontribusi kerja amal dan tanpa kontribusi modal amal. Yang ketiga, syirkah wujud. Syirkah wujud adalah kerjasama karena didasarkan pada kedudukan, ketokohan, atau keahlian seseorang di tengah masyarakat. Yang keempat, syirkah mufawadah. Syirkah mufawadah adalah syirkah antara dua pihak atau lebih yang menggabungkan semua jenis syirkah di atas. Ragam syirkah yang kelima adalah mudarabah. Mudarabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak, di mana pihak pertama menyediakan semua modal sahibul mal dan pihak lainnya menyedia pengelola atau pengusaha mudari. Ragam syirkah yang terakhir adalah musakah, adalah kerjasama antara pemilik kebun dan petani di mana sang pemilik kebun menyerahkan kepada petani agar dipelihara dan hasil panennya nanti dibagi dua menurut persentase yang ditentukan pada waktu akad. Setelah muamalah dan syirkah,
saya akan membahas tentang perbankan. Bank identik sebagai tempat penyimpanan uang. Pengertian bank sendiri merupakan lembaga keuangan yang memiliki tugas menghimpun dana dari masyarakat, lalu disalurkan menggunakan sistem bunga. Ada dua jenis bank yang saat ini berada di tengah-tengah masyarakat. Bank syariah atau Islam merupakan lembaga keuangan yang menjalankan operasionalnya dengan sistem syariah Islam dan memenuhi syarat yang bersih dari riba. Dan yang kedua ada bank konvensional, merupakan lembaga keuangan yang memiliki fungsi untuk menghimpun dana dan disalurkan kepada yang memerlukan dengan sistem bunga. Sekian penjelasan dari saya, semoga dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.